Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Trendikal di Gama News. Pemirsa, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah buku pengalaman yang tertulis dalam sebuah komik ini. Selamatkan Aku. Ya, Selamatkan Aku ditulis oleh saya sendiri. Buku ini mengisahkan tentang peristiwa abrasi di Kampung Muara Reja. Ya, ketika itu masyarakat tidak ada yang peduli karena memang masyarakat kami adalah masyarakat nelayan yang berangkat pagi, pulang sore, kiteng menjahit jaring, kemudian malamnya berkumpul sama keluarga, paginya seperti itu berangkat lagi dan seterusnya. Aktivitas itu sehingga tidak sempat berpikir tentang bagaimana penyelamatan dan kelestarian lingkungan. Sehingga di tahun itu tambak yang puluhan hektar tergerus oleh ombak karena abrasi. Deburan ombak yang terus menggulung sehingga memporak-porandakan tanggul tambak yang nyaris rata dengan pemukiman dan laut. Ya, buku ini saya tulis sengaja sebagai pengingat pengiling terhadap generasi muda agar bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon bako dan seterusnya. Kisah ini sangat menarik ketika ada proyek pengembangan yang dilakukan oleh Kovis di kawasan Pelabuhan Jongor. Nah, sebelahnya barat adalah pantai Tegalsari dan Muara Reja yang justru tergerus oleh ombak karena pada saat itu ada pembangunan tumpukan batu-batu yang menjulur ke laut sebagai bentuk pembuatan kolam Pelabuhan Jongor. Saya akan bacakan kisah ini yang sangat menarik yang sempat saya tulis menjadi buku Selamatkan Aku. Adalah kisah nyata yang dituangkan dalam cerita bergambar. Kisah ini sebagai bentuk kegelisahan sekaligus kepedulian penulis yang diilustrasikan lewat tokoh ahli. Ya. Jadi gambar-gambar ini ya namanya cerita bergambar. Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, sebuah desa di Kota Tegal, letaknya di pantai utara Laut Jawa, menjadi tempat cerita ini. Abrasi atau pengikisan pantai telah terjadi di sana. Penduduk di sana tidak menyadari bahwa peristiwa abrasi tersebut terjadi lantaran ulah mereka. Ya. Mereka bobot hutan bako, padahal hutan bako tersebut berfungsi sebagai penjaga pantai. Akar pohon bako yang kuat mencengkeram ke dalam tanah hingga mampu menahan serbuan dan hantaman gelombang laut. Ya, jadi tahun itu masyarakat kita nggak ada yang peduli. Bahkan salah satu tambak milik Pak Haji Rahmat almarhum tergerus ombak. Nah, sehingga dalam komik ini saya punya bukti sejarah. Ini bukti sejarah bahwa justru orang Muara Reja asli yang mereka menuduh saya sebagai bukan warga pribumi. Ya, saya didatangi oleh orang konon keberatan ketika saya berjuang untuk penyelamatan pantai. Karena saya asli Terowongan, Tegalsari, kemudian beristri dengan seorang penduduk warga Muara Reja yang pada saat itu belum bergabung dengan Kota Madya Tegal, masih mengikuti wilayah Kecamatan Sumber Panggang, Kabupaten Tegal. Tapi anehnya setelah penyelamatan lingkungan, orang-orang senang berebut, mengaku bahwa lahan ini adalah tanah timbul, tapi sangat keliru ketika mereka tidak pernah berjuang dan tiba-tiba mengaku menjadi pahlawan. Ya, seperti pahlawan kesiangan, diilulukan seperti sehabis pulang perang, dan pendukungnya sangat antusias tapi melupakan sejarah. Siapa sih dulu? Ya, begitulah masyarakat. Bahkan saya dituduh provokator sehingga kemelut yang di sana sepertinya tidak berkesudahan. Maka saya perlu meluruskan bahwa penyelamatan lingkungan yang saya tulis dalam buku ini adalah bukti sejarah bahwa kami dengan teman-teman LPPSP Semarang
serta dibantuan dari proyek COFIS mampu melestarikan dan sekarang menjadi tanah yang sudah ditumbuhi pohon-pohon cemara menjadi sedimentasi, lalu muncullah warung-warung itu. Akhirnya terbentuklah organisasi namanya POK Darwis, Kelompok Sadar Wisata. Ya sudah saya ceritakan di video sebelumnya bahwa masyarakat yang menganggap dirinya hebat, seseorang yang menganggap dirinya hebat malah menuding saya menjadi biang kerok. Padahal saya ikhlas, insya Allah ikhlas untuk membantu kelestarian lingkungan dan penyelamatan pantai agar tidak terjadi kerusakan ombak yang terus menggulung, menggembur sampai akhirnya lahan tambak hilang dan beberapa orang mereka sudah pasrah. Ada almarhum Haji Slamet yang datang ke saya minta tolong dibantu bagaimana upaya penyelamatannya dengan mendatangkan batu-batu belah itu. Kemudian Pak Haji Rambat yang setiap pagi subuh selalu sholat subuh di tepian pantai itu. Setelah subuh ada padasan yang tempat berwudu. Ya, tahun itu sekitar tahun 1995-an tambak itu sudah hancur. Yang dulu ada pohon melati, pohon kelapa hilang, musnah, digerus oleh ombak. Kami dengan teman-teman LPPSP dibantu dana Asian Development Bank ADB berkat pengembangan proyek COFIS. Bahkan jembatan Kampung Muara Tua atau Muaraja, jembatan merah yang dulu patah seperti ini pun diperbaiki atas usulan dari warga sekitar yang mengusulkan. Jadi saya kira ketika ada orang yang menuduh saya menjadi biang kerok, menuduh saya sebagai provokator, ini tanpa alasan. Mari kita buktikan. Kata orang Jawa, sing bener bakal ketenger, sing salah bakal seleh. Ya, pemirsa, sahabat-sahabat semua yang tidak pernah mengikuti perjuangan ini, kemudian secara instan ingin menguasai, mari kita tunggu. Siapa sih mereka? Apakah akan terkurangi jatahnya? Asupan gizinya untuk perbaikan gizinya berkurang sehingga dia seolah-olah melempar batu sembunyi tangan, bahkan menuduh orang dengan seenaknya boyok bahasa. Sehingga konflik terus berkepanjangan dan alhamdulillah di kesepakatan dengan Polres telah terjadi kesepakatan yang win-win solusi. Membiarkan sebuah kezaliman sama halnya adalah membiarkan kesalahan dan ikut berdosa. Apabila engkau berani maka lawanlah dengan tanganmu. Jika tidak, makalah dengan lisan. Jika tangan tidak, lisan pun tidak, maka larilah engkau meninggalkan dan berdoa. Itulah yang disebut selemah-lemahnya iman. Saya hanya bisa berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelestarian desa, keselamatan dan kerukunan desa terutama Indonesia dari radikalisme di Kampung Muaraja terkikis habis. Agar perjudian, prostitusi, miras juga semakin berkurang dan berkurang. Ya, kami cuma inginnya seperti itu. Agar anak cucu kita tidak terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.